Kembali kita di Ngaji Narasi Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa sihhatil abdan wa afiyatiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil ajsad wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Ngaji Narasi Online, alhamdulillah kita bertemu kembali, dan hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pada hadis ke-29 dari bab sabar kitab Riyadhus Shalihin. Dan mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan Allah menurunkan rahmatnya bagi kita sehingga benar-benar kita meraih manfaat dari apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Untuk itu, jangan lupa untuk terus tonton sampai akhir dan jangan pernah skip. Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa ibni hibbihi radhiyallahu anhuma qala arsalat bintun nabiy sallallahu alaihi wasallam inna ibni qad ihtudira fashhadna fa arsala yuqri'u as-salama wa yaqulu inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Fa arsalat ilayhi tuqsimu alayhi layatiyannaha faqama wa ma'ahu Sa'd bin Ubadah wa Mu'adz bin Jabal, ya, wa ma'ahu Sa'd bin Ubadah wa Mu'adz bin Jabal wa Ubay ibn Ka'ab wa Zaid bin Thabit wa rijalun radhiyallahu anhum. Farufi'a ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam as-sabiyyu fa'aq'adahu fi hijrihi wa nafsuhu taqaqqa fafadat 'aynah faqala Sa'd ya Rasulullah ma hadha faqala hadhihi rahmatun ja'alaha Allah ta'ala fi qulubi ibadihi wa fi riwayatin fi qulubi man sya'a min ibadihi wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama'a muttafaqun alaih. Agak cukup panjang, mudah-mudahan bisa tersampaikan dengan baik isinya. Baik, hadis ini disampaikan oleh Abi Zaid. Ya, Abi Zaid itu Usamah bin Zaid bin Harithah. Nah, beliau ini adalah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah menjadi budaknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahibbihi, orang yang kesayangannya, ya. Orang yang menjadi kesayangannya Rasul, ya.
wa bani hibbih, dan anak dari orang yang disayangi oleh Rasulullah SAW. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, jadi beliau menyampaikan. Jadi ini ada sebuah kisah yang isinya amat menarik untuk kita bahas. Arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak Nabi ya mengutus seseorang untuk menemui Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW. Ya. Mengenai ya anak Nabi ini disebutkan dalam kitab Fathul Bari, syarah dari Sahih Al-Bukhari, ya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menyebutkan bahwa anak Nabi yang dimaksud di sini adalah hiya Zainab. Itu adalah Zainab. Zainab anak Rasulullah SAW, ya, putri Rasulullah SAW, dari Sayyidah Khadijah. Ya, kita perlu paham bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki anak, dari Khadijah. Jadi, Sayyidah Khadijah punya anak yang paling banyak dikenal kan hanya Sayyidah Fatimah, anak beliau. Dan istri-istrinya yang lain itu tidak memiliki anak, kecuali nanti ketika Rasul ya menikah dengan Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah itu adalah wanita yang diberikan oleh Raja Mesir ya kepada Rasulullah SAW. Makanya dia adalah Al-Qibtiyah, artinya orang yang Kristen Koptik. Ya, Kristen Koptik. Lalu bersama Rasul, menikah dengan Rasul, ya. Dan dijelaskan bahwa beliau punya anak namanya Ibrahim. Nah, kenapa diberi nama Ibrahim? Ya, karena Ibrahim adalah nabi atau bapaknya para nabi. Nah, itu ya, mengingatkan ke asal itu. Nah, namun masih sangat kecil sekali, ya. Ternyata Ibrahim meninggal dunia. Nah, kembali kepada Zainab. Ya, Zainab ini cukup unik, menjadi tokoh yang juga digunakan sebagai dalil pembenaran bagi orang-orang orang-orang yang membenarkan nikah beda agama. Ya, dengan beralasan kepada Zainab bintu Rasulullah SAW. Ya, meskipun itu alasan seperti itu ya alasan yang tidak bisa dibenarkan sebenarnya. Ya, nah, beliau itu, ya, Zainab itu menikah dengan Abil As, ya. Jadi menikah dengan Abil As, dan Abul As itu adalah sepupu dari Sayyidah Khadijah sendiri. Kemenakan dari Sayyidah Khadijah. Nah, uniknya adalah bahwa Abul As itu ternyata ketika Rasulullah SAW menyampaikan risalah keislaman, beliau menolak. Dan ketika Nabi dan para sahabat sudah ke Madinah untuk berhijrah, Zainab
itu tidak berangkat. Tidak berangkat. Karena beliau taat kepada suaminya dan membersamai suaminya. Dan suaminya itu juga ternyata menahannya. Menahannya untuk tidak pergi. Padahal Zainab sudah menjadi muslim. Ya, sudah menjadi muslimah. Ya, sudah masuk Islam. Zainab. Tapi tertahan oleh suaminya tersebut. Walhasil ya, nah ini kita sedikit cerita tentang Sayyidah Zainab dulu ya, biar kita paham. Bukan sekedar Sayyidah Fatimah. Nah, Sayyidah Zainab ini akhirnya karena dia tertahan, tidak bisa pergi, sampailah pada perang Badar, itu Abul As itu termasuk orang yang bersama dengan kafir Quraisy memerangi Nabi. Allahu Akbar. Ya, sampai akhirnya setelah perang Badar, lalu termasuk yang ditangkap itu kan Abul As ini, Abul As. Nah, ketika Sayyidah Zainab mengetahui suaminya ditangkap ya, menjadi tawanan perang, Sayyidah Zainab yang membawa tanda mata dari ibunya waktu menikah itu ya, untuk menjadi istilahnya itu supaya dibebaskan ya. Rasul ketika melihat, ya Allah, punya istriku ini, ya Allah, akhirnya udah tolong dilepaskan Abul As saja. Akhirnya Abul As dilepaskan dengan syarat untuk mau melepaskan Zainab, Sayyidah Zainab tersebut berhijrah ke Madinah. Dan akhirnya ya alhamdulillah Sayyidah Zainab dilepas ya, dan tinggal di Madinah. Menarik cintanya Zainab ini menarik. Apa yang saya sampaikan tadi nanti digunakan oleh orang-orang yang digunakan sebagai dalil orang-orang yang nikah beda agama. Anak Nabi aja nikah beda agama, itu penyesatan ya. Penyesatan. Itu ketaatan. Karena nanti perintah itu kan berjalan tentang pernikahan beda agama, pernikahan yang mutlak gitu ya. Nah, mutlak bagi muslim, ya, laki-laki muslim ya, dan perempuan muslim yang sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an gitu ya. Dan itu terjadi nanti kan pasca Madinah. Nah, sahabat ngaji narasi online, ketika Sayyidah Zainab itu tinggal di Madinah itu cukup lama, sehingga nanti Fathul Mekah barulah Abul As itu minta perlindungan kepada Sayyidah Zainab. Ya, udah Sayyidah Zainab, bahkan ketika pengiriman barang yang kemudian ada barang-barang bisnisan mereka yang ditangkap oleh kaum muslimin. Nah, ternyata tuh Abul As itu minta kuasa kepada Sayyidah Zainab untuk melepaskan barang-barangnya, ya, harta-hartanya yang dibawa untuk bisnis itu ke luar daerah. Nah, akhirnya ketika Abul As tadi mendapat bantuan dari Sayyidah Zainab, ya, akhirnya dia bawa lagi ke Mekah, dia antar itu ya kepada orang-orang semua dan menyampaikan syahadatnya. Nah, setelah syahadat, baru sampaikan lagi beliau menghadap Nabi, baru dinikahkan kembali oleh Nabi Muhammad SAW, Abul As dengan Sayyidah Zainab. Karena Sayyidah Zainab namun dengan yang lain. Subhanallah. Hebat. Mengikuti ayahnya kan nggak mau nikah lagi Nabi itu, kecuali setelah Sayyidah Khadijah meninggal. Nah, ini yang terjadi ya tentang Sayyidah Zainab. Ini jangan diplesetkan nanti malah anak Nabi nikah beda agama. Ya enggak, konteksnya berbeda dan kronologi hukumnya juga berbeda. Nah, Sayyidah Zainab itu dalam konteks ini ya menyampaikan kepada Rasulullah SAW ya, karena Sayyidah Zainab itu punya anak dari Abul As itu 2 orang ya. Kalau disebutkan dalam kitab Fathul Bari ini, ittafaqa ahlul ilmi bin nasabi ya anna Zainab
lam talid li Abil As illa Aliyan wa Umamah faqat. Jadi disepakati ya bahwa para ahli ilmu nasab itu menjelaskan, ya, ini ahli ilmu nasab ya, jangan nanti sambung-sambungkan ke permasalahan nasab di Indonesia, bukan. Jadi ini ahli ilmu nasab itu menjelaskan bahwa Sayyidah Zainab tidak pernah melahirkan anak ya dari Abul As kecuali hanya 2 orang. Ingat, kalau la ketemu illa nanti dibuang semua. Jadi Sayyidah Zainab hanya melahirkan anak dari Abil As itu 2 orang. Yang pertama Ali, yang kedua Umamah. Hanya 2 orang itu saja. Nah ya. Nah, saya yakin ini kejadian ketika di Madinah. Di Madinah artinya karena ketika Abul As masuk Islam dan menikah kembali dengan Zainab, Sayyidah Zainab, ternyata nggak lama dari itu Sayyidah Zainab meninggal. Ya, nggak lama meninggal. Jadi bisa kita prediksi ya, kita pahami bahwa kejadian itu adalah ketika Abul As masih di Mekah, dan bisa jadi seperti itu, dan si Sayyidah Zainab mengurus 2 anaknya di Madinah. Nah, beliau ketika mengurus anaknya itu terjadi masalah. Ya, masalah sehingga arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengutus seseorang untuk menghadap Nabi, menemui Nabi. Untuk kasus apa? Penjelasan apa? Inna bani qad ihtudira fashhadna. Sesungguhnya ya, sungguh ya anakku ini qad uhtudira. Ya, uhtudira. Kalau di kalau di dalam kitab Fathul Bari ini, Sahih Al-Bukhari itu disebutkan ya, Inna benan li qubidha. Nah, kalau di Sahih Bukhari disebutkan inna ibnan li qubidha. Ya, tapi kalau yang diungkapkan di dalam Riyadhus Shalihin ini adalah inna bani qadih tudhira, qad uhtudhira. Ya, jadi apa maksudnya qubidha dengan uhtudhira? Itu adalah maknanya hadarathu muqaddimatil maut. Ya, ini lagi sekaratul maut lah istilahnya gitu. Lagi sakit ya. Muqaddimahnya kematian. Jadi aku punya anak yang lagi sakit dan mau meninggal. Istilahnya begitu. Nampak tanda-tanda dia akan meninggal. Ya. Fashhadna. Tolong datang dong ke sini, wahai ayahku, saksikan. Tolong lihat keadaan kami ini. Anakku ini lagi sekarat lah bahasanya begitu ya. Anakku ini lagi sakit, payah, susah gitu. Ya. Tolong saksikan keadaan kami ini. Nah, ketika beliau mengirim orang itu, seseorang tersebut, apa yang terjadi? Ternyata Nabi fa'arsala yukri'us salama. Nabi hanya menyampaikan dan titip salam. Jadi Nabi nggak pergi. Jadi ketika anaknya menyampaikan, ya Sayyidah Zainab menyampaikan, wahai ayahku, tolong lihatlah kami ini. Lihat anakku ini lagi sakit parah yang nampak akan meninggal. Tolong saksikanlah kami ini. Ya. Nah, tapi Nabi nggak datang. Nabi nggak datang. Malah titip salam dan menyampaikan titip omongan. Jadi 2. 1 titip salam, 2 titip omongan. Jadi
Ya ini bisa kita gunakan. Nah, kalau kita tidak mau datang ke seseorang gitu ya, jangan cuma diem gitu, tapi sampaikan ya, titip salam dan titip omongan. Ya minimal ya, mohon maaf saya tidak bisa datang ya, tapi insya Allah kami terus akan mendoakan. Setidaknya seperti itu, bukan diam gitu. Kalau kita diundang. Nah, apalagi ini ajakan ya untuk hadir karena melihat sesuatu yang tidak baik, dalam tanda kutip karena sakit ya, sakit. Apa kata Rasul? Wa yaqulu, Rasul bersabda, inna lillahi ma akhadh. Sesungguhnya ya milik Allah lah apa yang diambil. Ya, nyawa ini milik Allah. Jadi kalau Allah mau ngambil ya udah. Ya. Inna lillahi ma akhadh. Karena kita punya standar ya, istirja itu ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya. Nah, oleh karenanya Rasul mengatakan inna lillahi ma akhadh. Ya, milik Allah semua, apa yang diambil oleh, apa yang nanti mau diambil oleh Allah itu ya, yang akan diambil semuanya milik Allah. Nggak ada yang punya kita. Termasuk anakmu, wahai Zainab, gitu loh. Termasuk anakmu itu. Nah, sekarang ini siapa sih nama anaknya gitu ya? Innabni itu ya. Saya lupa jelaskan tadi. Siapa yang disebut dengan anaknya ini? Ini menarik ya ketika menyebutkan siapa nama anaknya. Karena ternyata dalam kitab Fathul Bari ini disebutkan ada 3 nama. Ya, meskipun nanti penguatannya adalah ke 1 nama. Ya, yang pertama bahwa yang anak dari Sayyidah Zainab itu adalah Ali bin Abil As bin Ar-Rabi'. Ya. Wa huwa min Zainab. Ini anaknya Zainab dari Abul As tadi ya. Kan cuma 2 anaknya. 1 Ali, 2 Umamah. Ini terungkap dalam kaza kataba Dimyati bi khattihi fil hasyah. Ini diungkapkan oleh Ad-Dimyati dalam kitabnya Al-Hasyah. Itu siapa orangnya? Ya Ali. Ali ya, Ali bin As. Ali bin Abil As. Yang kedua adalah ternyata yang disebut dengan kejadian ini bukan kepada Zainab ya, tapi kepada Ruqayyah. Ruqayyah anak Nabi, Sayyidah Ruqayyah ya, anak Nabi Muhammad SAW yang menikah dengan Khalifah ketiga Utsman bin Affan. Ya. Jadi anaknya yang ternyata yang melaporkan itu bukan Zainab tapi Ruqayyah, Sayyidah Ruqayyah. Yang beliau itu menikah dengan Sayyiduna Utsman bin Affan. Nah, nama anaknya adalah Abdullah bin Utsman bin Affan min Ruqayyah ya, bintin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini penjelasannya yang kedua. Dari mana ini diungkapkan di dalam fil ansab lil balaziri ya, tapi yang maklum lil balazuri ya, jadi ada balazuri ada balaziri ya. Jadi ini terdapat dalam kitab penjelasan nasab. Al-Balazuri ini kan seorang ahli nasab yang cukup unik, yang cukup dalam kajian nasabnya ya, Al-Balazuri. Dia menjelaskan itu Abdullah bin Utsman bin Affan ya, anaknya dari Ruqayyah. Yang ketiga menarik lagi ternyata di dalam kitab
Musnad Imam Ahmad, ya, wa annal walad, ya, itu kama sabata fi musnad, dalam kitab Musnad Imam Ahmad, itu adalah Umamah. Ya, dalam kitabnya Musnad, ya, dalam kitab Musnadnya Imam Ahmad bin Hambal itu disebutkan, ya, atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi Umamah, dengan Umamah. Jadi 3. Tapi yang paling kuat, ya, bahwa yang disebutkan di sini adalah Ali, ya, bin Abil As. Ya, yang paling kuat itu adalah Ali bin Abil As. Nah, jadi ketika Sayyidah Zainab sedang mengurus anaknya tersebut, kita kembali ke hadis ini tadi, ya. Yang kita ambil adalah anak beliau yang bernama Ali. Nah, sakitnya itu cukup berat sehingga mengutus orang untuk menemui Nabi, tapi Nabi nggak mau datang. Nabi nggak datang. Nabi hanya menyampaikan salam sekaligus menyampaikan kalam, salam dan kalam. Keren ya, SK. Ya. Salam, kalam. Ucapannya adalah kita ini semua milik Allah. Ya, sesungguhnya apa yang menjadi milik Allah, ya, nanti Allah sendiri yang ngambil. Ya, Allah wajar ngambil tuh karena punya Allah. Walahu ma'a'ta, dan milik Allah lah, ya, baginya ma'a'ta, apa yang Allah kasih. Ya, itu punya Allah, lahu, milik Allah apa yang Allah kasih. Nyawa yang ke kita ini itu milik Allah. Anak yang hadir, ya, karena pernikahan, hubungan suami istri, lalu lahirlah seorang anak, itu pun lahu, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Dan segala sesuatu itu, ya, kullu syai'in 'indahu, padanya itu ada ajal. Ajalin musamma, yang sudah ditentukan lah, begitu. Jadi ada ajal, ya, ketentuan finishnya manusia itu sudah ada ketentuannya, mau kapan. Kapan Ahmad Rajavi, Allah alam bisawab, hanya Allah yang tahu. Kapan siapa presiden-presiden kita, ya, DPR kita kapan, nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Nah, musamma itu menjadi titik tekan tentang ketidaktahuan makhluk akan datangnya ajal. Karena itu hanya milik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu Rasul mengatakan, fal tasbir wal tahtasib. Maka hendaklah kamu, wahai Zainab, bersabar. Tanam kesabaran pada dirimu, ya, wal tahtasib. Tolong kamu relakan. Kamu harus rela. Ya, kalau kita sering datang gitu ya ke orang yang ada orang meninggal gitu ya, pasti kita akan sabar ya, relakan, ikhlas, rela, gitulah poinnya. Tahtasib, kamu harus rela untuk masalah ini. Jadi Rasul hanya kirim itu ya, kirim salam, belum menyampaikan. Ingat ya poinnya ya. Coba ini nasihat Rasul. Nasihat Rasul. Apa kata Rasul? Inna lillahi ma'akhaz. Sesungguhnya semua milik Allah, apa yang akan diambil oleh Allah. Walahu ma'a'ta, semuanya punya Allah, ya, semuanya milik Allah, apa yang telah diberikan. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma, semua sudah punya ketentuannya masing-masing kapan datangnya ajal. Fal tasbir wal tahtasib, maka hendaklah kamu bersabar dan kamu relakan. Kita lanjutkan.
Fa'arsalat ilaihi. Lalu Sayyidah Zainab kembali mengirim orang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuqsimu alaihi layatiyannaha. Sembari menyampaikan sumpahnya, ya, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar Rasul layatiyannaha, agar Rasul benar-benar datang kepada dirinya, datang ke rumahnya lah gitu, sampai pakai nekan gitu ya, nekan Nabi, pakai sumpah, soalnya pakai sumpah. Ya. Lalu faqama, lalu akhirnya Rasul menunaikan panggilan tersebut. Nah, ini ada yang menarik. Kok Nabi anaknya ngasih tahu, kok nggak mau datang gitu? Itu kan pertanyaan ya. Ini ada anak, apa istilahnya tuh, lagi kena musibah, minta bapaknya datang, tapi kok nggak mau datang? Ingat ya, kita dalam kajian yang kemarin bahwa Nabi, ya, Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam punya dua sosok, bukan dua kepribadian, ya, pada dirinya ada dua pakaian, bukan dua kepribadian, bahaya kalau nanti disebut kepribadian ganda, tapi punya dua pakaian dalam dirinya. Pakaian yang pertama adalah pakaian sebagai seorang bapak, sebagai orang tua. Tapi ingat bahwa Sayyidina Muhammad SAW juga adalah seorang nabi dan rasul, di mana dirinya adalah dalil bagi semua orang. Ya. Dan ingat bahwa asyaddun nasi balaan al-anbiya'u. Ingat kajian yang kemarin ya, bahwa manusia yang paling berat dalam menerima cobaan adalah para nabi, termasuk Nabi Muhammad. Dan yakinlah bahwa apa yang dilakukan oleh Rasul itu adalah betul-betul cobaan yang berat bagi Nabi. Pengen sekali Nabi mau datang, tapi ada ketentuan, ada sesuatu yang mengganjal. Yang apa itu? Di sini disebutkan, ya. Waqa'a fi hadisi Abdurrahman bin Auf. Ya, ini diungkapkan ya dalam hadisnya Abdurrahman bin Auf. Ya, annaha raja'athu marratain. Jadi ternyata Sayyidah Zainab itu sampai 2 kali mendatangkan orang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada ayahnya, sampai 2 kali. Wa annahu innama qama fi salisi marrah. Baru datang pas yang ketiga kali. Baru mau menunaikan. Ya, baru mau menunaikan panggilan anaknya, mau datang setelah yang ketiga kalinya. Ya. Kenapa demikian? Ya. Ka'annaha al-had alaih. Itu menjadi petunjuk seolah-olah itu adalah apa ya, sesuatu yang sangat mendesak bagi Nabi. Pokoknya harus datang gitu. Sampai 3 kali itu, sampai pakai sumpah gitu ya. Sampai pakai subhanallah tuksim itu ya, sampai bersumpah. Itu bagian dari cara untuk mendesak Nabi Muhammad SAW. Fi dzalika, pada masalah tersebut, daf'an, untuk menghindari ya apa yazunnuhu ba'du ahlil jahli. Ya. Ketika orang berprediksi, orang-orang bodoh berprasangka, ya, berprasangka dan berprediksi, ya, annaha, yakni Sayyidah Zainab tersebut naqisatul makanah indahu, orang yang dari anak-anak Nabi itu bisa jadi dia naqisatul makanah, punya status yang lebih
apa ya, kurang baik ya, status rendah di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali dipanggil nggak datang, waduh, bapaknya aja nggak mau datang tuh. Panggil lagi yang 2 kali, nah nggak mau datang lagi. Akhirnya beliau pakai, Sayyidah Zainab pakai sumpah, harus datang bapakku. Nah, barulah Nabi datang ke tempat Sayyidah Zainab. Dan ini adalah untuk menghilangkan persepsi orang lain. Jangan sampai orang menganggap bahwa Sayyidah Zainab adalah anak yang nggak punya tempat baik di sisi Rasulullah SAW. Ya. Au alhamahallahu ta'ala annahu dura nabiyyihi indaha yadfa'u anha ma hiya fihi minal alam bi barakati du'aihi wa hudurihi. Ya. Ini juga bagian yang Allah ilhamkan sesungguhnya. Pakai sumpah itu sesungguhnya itu Allah ilhamkan kepada Sayyidah Zainab agar Nabi itu hadir, datang ya kepada Indaha, yakni kepada Sayyidah Zainab untuk apa? Ia dafa'u anha, ya untuk membentengi ya, dirinya mahiya fihi, atas apa yang sedang berkecamuk pada dirinya, terjadi pada dirinya minal alam, ya, karena adanya sesuatu yang menyakitkan, ya, sakit. Dengan adanya Rasul datang, hadir, itu menghadirkan ya bibarokati du'aihi, itu membentengi, tercegahnya masalah itu, alam tersebut, berkat dari du'aihi, doanya Rasul, dan hudurihi, keberadaannya Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW. Nah, fahaqqaqallahu zannaha, maka atas hal tersebut barulah ya, Allah merealisasikan ya, apa yang diharapkan oleh Sayyidah Zainab. Maka ketika sudah yang ketiga kalinya, barulah Rasul hadir. Karena Allah sudah mengilhamkan kepada Sayyidah Zainab, dan itu tanda kutip kesetrum ke Rasulullah. Hatinya kesetrum, artinya Allah menyampaikan juga lewat apa yang diungkapkan oleh Sayyidah Zainab melalui kata-kata sumpahnya, agar Nabi wajib datang. Barulah kemudian Rasulullah SAW hadir menemui Sayyidah Zainab. Ya. Wazahir annahu imtana'a awalan, itu sebagai bentuk mubalaghah fi izharit taslim li rabbih. Ini cukup unik ya. Jadi zahirnya ya, itu Nabi menahan diri pertama kali untuk tidak datang itu sebagai bentuk mubalaghah. Ya, sesuatu yang wajib untuk ditunjukkan ya, fi izhari taslim, berserah dirinya kepada li rabbih, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tingginya, besarnya penyerahan diri kepada Allah. Kan udah meninggal, Allah yang punya, itu taslimnya, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Au liyubayyinal jawaz fi anna man da'a li misli dzalika lam tajib alaihi al-ijabah bi khilafil walimah. Masalah. Tapi ini pendapat ya, bahwa ini menjadi penjelas tentang bolehnya bagi orang yang diundang ya dengan masalah yang sama, limis lizalika, orang yang diundang untuk masalah yang kurang mengenakkan ya, itu tidak wajib untuk datang ya,
selain daripada al-walimah. Walimah. Ya, artinya karena orang orang susah ngundang itu kan nanti bisa jadi bikin susah gitu ya. Nah, dari sini kita sampai sini dulu ya. Kita bisa paham bahwa Rasul itu melakukan sesuatu on the track sesuai dengan ketentuan. Ketentuan dari siapa? Allah. Beliau nggak berani gegabah. Dan bentuk taslimnya, penyerahan dirinya kepada yang begitu dalam kepada Allah, ya, sehingga menjadi selamatlah beliau, selamatlah Rasulullah SAW, itu adalah apapun yang terjadi harus atas petunjuk Allah. Termasuk kepada anaknya tadi. Itu ya. Padahal orang akhirnya udah prediksi itu, ya Allah bapaknya nggak datang, astagfirullah. Ya. Nah, akhirnya Rasul datang. Faqama, Rasul menunaikan panggilan anaknya tersebut. Wa ma'ahu Sa'd bin Ubadah. Bersamanya itu Sa'ad bin Ubadah, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, ya, Zaid bin Sabit, ya, warijalun radhiyallahu anhum, dan beberapa orang ya. Beberapa orang sahabat lainnya, semoga Allah meridhai mereka semua. Nah, ketika Nabi sampai di rumah Sayyidah Zainab, itu farufi'a ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam as-sabiyyu. Ya. Jadi ini farufi'a as-sabiyyu ila Rasulillah, sebutnya gitu. Tapi ini as-sabiyunya di belakang. Menunjukkan bahwa titik tekannya di as-sabi. Ya, diangkatlah kepada Rasulullah anak tersebut. Ya, anak tersebut diangkat ya kepada Rasulullah SAW. Lalu apa? Fa'aq'adahu fi hijrihi. Lalu kemudian Rasul meletakkannya fi hijrihi, di pangkuan beliau. Beliau duduk, diangkatkan anaknya, beliau sambut, beliau letakkan di pangkuan beliau. Tahu enggak apa yang terjadi? Wa nafsuhu taqaqqa. Ketika Rasul mengangkat anak tadi dan diletakkannya di atas pangkuannya, jiwa Rasul taqaqqa, terguncang. Jiwa Rasul begitu terguncang. Fafadat ainah. Sampai-sampai tak terasa air matanya tumpah basah. Melihat Ali bin Abil As, anak dari Sayyidah Zainab, yang sebentar lagi akan meninggal. Menangis Rasul. Melihat itu, faqala Sa'ad berkata, "Ya Rasulullah, ma hadza?" Wahai Rasulullah, apa yang terjadi? Takok itu sampai, ya kalau bahasa kita sampai gemeteran lah. Orang ngelihat orang terguncang itu kan gemeteran. Dipegang anak dari cucunya tersebut di pangkuannya. Rasul merasakan begitu beratnya tekanan batinnya, sehingga menangis sejadi-jadinya. Dan saat melihat itu sesuatu yang unik. Bukankah tadi beliau sudah menyampaikan semua milik Allah, semuanya akan kembali kepada Allah. Bersabar dan terima. Tapi mengapa tiba-tiba Rasul menangis sembari bergetar, gemetar? Mengapa demikian? Ya, faqal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadhihi rahmatun ja'alaha Allah ta'ala fi qulubi ibadihi." Sungguh ini adalah rahmat
yang Allah jadikan, Allah hadirkan, Allah mantapkan fi qulubi ibadihi, pada hati dari setiap hambanya. Maka sahabat ngaji narasi online, nangis itu nggak ada masalah. Meskipun di dalam kitab Fathul Bari ini, ya, hadis ini, ya, kalau di dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis ini berada di dalam bab sabar. Ya, kalau di dalam kitab Sahih Bukhari, Fathul Bari ini berada di dalam bab janaiz, ya, bab tentang janazah, ya, dan berada di bab qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'azzibul mayyitu bi ba'di bukai ahlihi alaihi, ya, tentang ungkapan Nabi, ya, diazab mayit itu kalau sampai buka ahlihi, ya, meratap. Buka itu kan kalau simpel bahasa kitanya nangis gitu. Tapi nangis yang kayak mana? Yang sampai meratap. Sampai meratap. Nah, hadis ini berada di bab ini. Artinya kan dilarang. Nah, tapi kenapa Nabi Muhammad SAW tiba-tiba menangis seperti tadi, gemetar? Ya. Nah, ini Nabi ingin menyampaikan, nangis itu rahmat. Jadi ketika ada orang terkena musibah, dia menangis, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Allah tanamkan di hati setiap hambanya. Maka sahabat ngaji narasi online, kalau ada masalah, tidak masalah kita nangis. Ada keluarga yang meninggal, tidak masalah kita menangis. Yang dilarang adalah ketika mulai terucap dalam lisannya, pada lisannya, rengekan-rengekan yang menyalahkan. Gitu ya. Yang menyalahkan. Kenapa kamu yang mati? Kenapa nggak saya aja? Itu nggak boleh itu. Malah minta mati itu gimana? Ada ajalin musamma, sudah ditentukan kok waktunya, nggak usah ngomong gitu. Kenapa kamu, kok andaikan kamu nggak pergi ke sana, nggak akan mungkin kamu kecelakaan. Siapa yang tahu? Ajalin musamma, sudah ditentukan. Ya. Nah, oleh karenanya Nabi ingin menjelaskan kepada kita semua, hadhihi rahmatun. Ini rahmat, ja'alahallahu ta'ala fi qulubi ibadih. Yang ngasih Allah. Ini rahmat dari Allah. Menangis itu rahmat dari Allah. Dan yang ngasih Allah. Jadi nggak perlu kita memperdebatkan orang yang menangis. Jangan menangis kamu. Nanti mayatnya itu tersakiti karena tangisanmu. Oh, nggak bisa. Yang namanya nangis ya nangis. Ya. Nah, sahabat ngaji narasi online, seperti yang kita sebutkan tadi, Nabi Muhammad SAW itu punya dua pakaian. Pakaian yang pertama pakaian Nabi, pakaian orang tua. Yang kedua adalah pakaiannya sebagai seorang Nabi. Nah, sebagai orang tua, rahmat tangisan itu adalah hal yang normal. Hal yang normal. Dan semua orang pasti akan menangis kalau kejadian seperti ini. Siapapun itu, pasti akan menangis. Maka tidak perlu berkomentar terhadap orang yang menangis. Tapi kalau sudah meraung-raung, perlu dinasehati. Wajib, bukan perlu, wajib untuk dinasehati. Agar diingatkan, inna lillahi ma'akhaz. Sesungguhnya apa yang Allah ambil, semuanya itu adalah lillah, miliknya sendiri. Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, fi qulubi man syaa min ibadih, pada hati-hati setiap hamba-hambanya, hamba-hamba Allah, ya, itu man syaa, ya, siapa saja dari hamba-hambanya itu, ya, wa inna ma yarhamullahu min ibadihi
ar-ruhamaa, ya. Di hati hamba yang Allah kehendaki, ya, sesungguhnya Allah innama yarhamullah, ya, menyayangi. Allah hanya menyayangi min ibadihi, dari hamba-hambanya itu siapa? Ar-ruhamaa, yang punya rasa kasih sayang. Allah amat sayang kepada orang yang punya rasa kasih sayang. Ya. Jadi mendekap keluarganya, menyayangi keluarganya, itu akan mendapatkan rasa kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat ngaji narasi online, pada hadis ini begitu hebat pembelajaran bagi kita semua, bahwa rasa kasih sayang itu harus dimunculkan dalam diri kita. Ya. Jangan menjadi orang yang minta maaf, ya, antar sesama saudara saling menyakiti. Ada orang yang tidak segan-segannya menyakiti kakaknya, adiknya, bahkan orang tuanya. Ada orang tua yang menyakiti anak-anaknya, bahkan sampai membunuhnya. Ini ada yang viral yang lalu ini, viral ada seorang bapak membunuh anaknya. Ketika ditanyakan di persidangan kenapa sampai dia membunuh anaknya, sembari dia menangis gemetar, ia katakan, kalau tak kubunuh anakku, maka dia akan membunuh banyak orang dari keluarganya. Ibunya, adik-adiknya, banyak yang akan dibunuh. Akhirnya bapaknya harus membunuh anaknya tadi. Karena kekejaman dari anaknya itu sendiri yang memaksa ayahnya untuk membunuhnya. Viral. Ya. Maka tanamkan sifat ar-ruhama, sifat memiliki rasa kasih sayang, apalagi kepada keluarga, pada keluarga. Ya. Ini sifat ar-ruhama, rasa kasih sayang ini hanya akan hadir, ya, bila dia melatih dirinya, baik kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain, apalagi keluarganya. Latihan apa? Melatih dirinya untuk mulai mengelus, menyayangi, ya, menyampaikan kata-kata yang baik, berpikir positif terhadap diri dan keluarganya. Dilatih terus. Bukankah kita setiap hari selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Tiap hari kita baca itu. Setiap sholat kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita baca terus setiap sholat 5 waktu. Sisanya sekarang bagaimana menanamkan, memantapkan, menyempurnakan sifat ar-ruhama, rasa kasih sayang tersebut di dalam diri kita, sehingga orang merasakan nikmat dari kasih sayang yang kita sebarkan. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Ada yang dalam riwayat yang lain tidak dibaca sukun, yarhamukum. Yang ini irhamu man fil ardi yarhamkum, karena dia amar ketemu amar. Man fis samai, siapa yang mengasihi, ya, orang-orang, menyayangi orang-orang yang ada di muka bumi ini, maka seluruh penduduk langit, ya, maka akan menyayangi kita. Seluruh yang di langit akan menyayangi kita semua. Kalau malaikat sudah ikut menyayangi kita, kan tersampailah doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah menanamkan rasa kasih sayang kepada kita semua, ar-ruhama. Mudah-mudahan kajian kita pada kali ini bermanfaat, memantapkan
diri kita untuk terus menjadi lebih baik dan bersabar dalam menerima segala bentuk cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sabar ada konsepsinya, bukan sabar yang nggak ada artinya, seperti sabar kepada orang yang akan meninggal, bukan berarti tidak boleh menangis. Menangis diperkenankan. Dan yang dilarang adalah ketika dia mulai meraung-raung, meratapi, sehingga keluarlah kata-kata yang tidak baik darinya, yang itu larinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah meridhai kita dan memantapkan hidayahnya kepada kita, memantapkan nilai-nilai kesabaran kepada diri kita dalam menjalani kehidupan ini di dunia, dan kita meminta kepada Allah agar Allah menyampaikan kita semua pada akhir kita secara husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wahdina subul salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wafaqana Allah jami'a lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.